Halo, balik lagi di podcast Pustakawan Serba-Serbi. Podcast kali ini akan lebih seru dan ramai lagi loh, karena tentunya akan ada yang nge-host bareng saya, dan yang paling penting, narasumber kita kali ini amat sangat kece. Podcast kali ini kita mau bahas tentang investasi Jawa Tengah. Dan di sini sudah ada Kak Evita yang akan menemani saya, dan Bang Aul yang akan menjadi bintang podcast kita hari ini. Kak Evita dan Bang Aul adalah pegawai teladan Bank Indonesia Jawa Tengah. Langsung aja yuk kita ke Kak Evita. Silakan Kak Evita. Terima kasih Mbak Anteng, podcaster andalan BI Jateng yang selalu resos. Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sehat semuanya kan? Nah, kali ini saya, Evita, memandu jalannya podcast dengan narsum Bang Aul. Halo semua. Selamat datang Mas di podcast Pustakawan Serba-Serbi. Kan kali ini kita membahas yang ringan dan santai aja sih sebenarnya tentang gimana sih potensi investasi di Jateng. Kalau dengar judulnya pasti kita semua penasaran sebenarnya apa dan bagaimana potensi investasi di Jateng. Selama ini Jateng dikenal dengan tempat wisata, termasuk tempat wisata dan kulinernya. Nggak pakai lama deh, mari kita bahas potensi investasi di Jateng sama Bang Aul. Mas Aul, coba dong bisa jelasin apa aja sih potensi investasi yang ada di Jateng? Oke Mbak Evita, kalau potensi investasi di Jateng, kalau kita lihat juga struktur ekonomi Jawa Tengah sebenarnya mayoritas kita bisa lihat banyaknya ada di industri pengolahan. Nah sebenarnya industri pengolahan sendiri itu tulang punggungnya didukung oleh agroindustri. Nah, agroindustri ini kalau bisa kita bilang ada industri makanan minuman, ada industri pengolahan tembakau, industri kayu, kertas, furniture, tanaman pangan, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya industri-industri ini adalah industri yang menjadi backbone dari industri pengolahan. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya untuk menjadikan ini unggulan dan potensial, sebenarnya kita boleh mendorongnya kepada industri-industri yang berorientasi ekspor. Jadi ada 3 sebenarnya industri ekspor unggulan di Jawa Tengah. Contohnya ada industri tekstil, kemudian industri alas kaki, dan industri furniture. Begitu Mbak Evita. Terus karena kita sebenarnya sudah siap ya dari segi SDM udah ada, dari segi alamnya juga udah. Sebenarnya apa aja sih kemudahan yang ditawarkan untuk calon investor di Jateng ini? Ya, jadi kalau kemudahan kita bisa lihat dari fiskal dan non-fiskal fasilitas. Nah, kalau fiskal sendiri mungkin teman-teman sudah pada tahu, jadi ada tax holiday, tax allowance, ada import duty exemption. Nah, ini fasilitas fiskal ini lebih kepada corporate income tax. Jadi itu sangat membantu sekali bagi tahun-tahun awal investor datang dan operate di Jawa Tengah. Kemudian ada import duty exemption itu adalah pengurangan biaya impor untuk barang-barang modal atau barang-barang mesin yang digunakan untuk produksi, mungkin selama 2 tahun seperti itu. Selain itu ada juga non-fiscal facilities. Contohnya nih kemudahan investasi langsung konstruksi atau biasa disebut di sini klik namanya. Jadi kalau investor-investor datang ke kawasan industri yang telah memiliki fasilitas klik, beliau ini bisa datang langsung membangun pabrik tanpa harus mengurus izin sampai selesai. Jadi izinnya itu asalkan sudah lengkap persyaratannya, tidak usah menunggu izinnya keluar, sudah bisa bangun gitu. Jadi udah ada jaminan izin akan keluar. Nah, dari sisi perizinan yang lain-lain juga dibantu oleh OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Ini adalah satu pintu perizinan. Dulu kan perizinan perlu berbagai dinas kita lewatin, sekarang cukup dari DPMP-TSP sudah akan keluar nanti perizinannya. Jadi itu akan sangat memudahkan ke depannya. Kemudian selain itu juga Jawa Tengah mempunyai sekarang ada 6 kawasan industri yang sangat mumpuni untuk kita dorong sebagai tempat host dari investor-investor tersebut.
Salah satu contoh yang sangat menarik dan sangat kompetitif adalah kawasan industri terpadu Batang. Nah, Batang ini dari segi harga tanahnya juga kompetitif dibandingkan negara kompetitor seperti Vietnam. Kemudian juga fasilitasnya juga sangat lengkap. Dari sisi misalnya wastewater treatment, terus kemudian fasilitas listrik, kemudian nanti akan ada jalan tol langsung, exit jalan tol langsung masuk ke kawasan industri, kemudian kereta api. Jadi berbagai fasilitas disediakan oleh pemerintah untuk mendorong kawasan industri terpadu Batang bisa menjadi host dari investor-investor yang terutama medium to high teknologi. Nah, kalau Mbak Evita tahu sendiri sekarang zamannya green economy. Nah, G20 kita juga mendorong green economy agar segera tumbuh. Jadi kita mendorong investasi yang juga mendukung green economy. Contohnya tidak industri-industri yang tidak mengeluarkan gas rumah kaca yang terlalu besar, sehingga kita bisa mengkonserv lingkungan dengan sangat baik. Nah, makanya kawasan industri terpadu Batang juga nantinya didorong untuk mendapatkan investor-investor yang membuat misalnya contoh kendaraan listrik, electronic vehicle, kemudian menggunakan wastewater treatment-nya juga sangat baik sehingga waste, reuse, reduce, and recycle-nya juga terpenuhi sehingga komponen-komponen dari green economy dan green industry sendiri bisa terpenuhi dengan baik. Gitu Mbak Evita. Oke, berarti memang dari pemerintah pun udah ada kemudahan perizinan, terus keringanan pajak, terus fasilitas kawasan industri. Terus ini berarti kalau green economy ini jadi industri yang jadi konsen khusus ya Mas ya untuk tahun ini dan tahun berikutnya kali ya? Memang bukan menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah. Maksudnya green economy harus kita mulai dukung. Walaupun memang misalnya contoh Kementerian Perindustrian juga sedang mendorong industri hijau untuk bisa diimplementasikan dengan baik. Tapi ini butuh kerjasama tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, stakeholder terkait, masyarakat, terus industri juga harus proaktif sehingga green economy atau bisa kita mulai dari industri hijau dulu lah. Industri hijau bisa terimplementasi dengan baik. Nah, mayoritas memang di Jawa Tengah kan industrinya industri tekstil. Industri tekstil itu memang terkenal sekali dengan waste-nya yang susah untuk limbah industri tekstil itu sangat berbahaya. Nah, apalagi untuk pengeluaran gas rumah kaca itu juga sangat tinggi. Jadi Kementerian Perindustrian juga sudah mulai nih, mereka juga mempunyai badan industri hijau sendiri. Jadi mereka sudah memulai untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi industri-industri agar ke depannya pengolahan limbah ini yang terutama bisa menjadi concern utama dari pemerintah provinsi dan industri-industri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu Mbak Evita. Kemudian memang tadi saya lupa mention Mbak, jadi di Jawa Tengah ini ada kita keunggulan track kereta api kita loop system, jadi bisa mencakup seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah ini merupakan salah satu fasilitas infrastruktur yang baik bagi investor, jadi akan memudahkan sekali. Kemudian pelabuhan kita juga udah pelabuhan internasional, terus kita juga punya 2 airport internasional. Nah ini akan menjadi salah satu kompetitif strategi dan kemudian kita terkenal dengan wage atau upah
upah pekerja yang cukup kompetitif lah dibandingkan negara pesaing ataupun dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti memang di Jateng itu selain transportasinya mudah, SDM-nya juga murah. Jadi kira-kira kalau investor datang ya mungkin mereka akan lebih tertarik lah ya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih potensi investasi Jateng ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Jateng? Jadi kalau sebenarnya pembentukan modal tetap bruto atau investasi itu sebenarnya dari karakteristik ekonominya Jawa Tengah itu mempunyai pangsa sebesar 30%. Nah, di sini itu investasi saat ini itu yang paling mendorong perekonomian di Jawa Tengah, apalagi di masa pandemi. Nah, ini berawal dari sebenarnya perusahaan-perusahaan tekstil dan alas kaki yang memang ekspor oriented ini mendapatkan kelimpahan order nih gara-gara negara pesaing tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga melimpahkan ordernya ke Indonesia terutama di Jawa Tengah karena memang banyaknya di sini. Nah, kemudian memang dari sisi yang tadi yang saya sudah sebutkan ada upah masyarakat yang cukup kompetitif, itu mendorong banyaknya relokasi dari Korea Selatan, dari Tiongkok, kemudian dari provinsi sebelah juga banyak perusahaan-perusahaan alas kaki dan tekstil yang relokasi ke Jawa Tengah. Nah, ini potensinya sangat besar dan memang dengan adanya masuknya ke Jawa Tengah investasi terutama PMA ke Jawa Tengah ini mendorong perekonomian Jawa Tengah itu tetap tumbuh positif. Nah, kita kan sempat kontraksi. Nah, kemudian kita sekarang kita berada di jalur positif yang kemudian nantinya juga kita akan memperkirakan tetap tumbuh positif sehingga dapat mendorong juga perekonomian nasional. Begitu Mbak Evita. Jadi sekarang ini memang primadonanya adalah investasi. Nah, bagaimana caranya investasi-investasi yang sudah ada atau yang akan datang itu kita bisa fasilitasi dengan baik. Kita bisa kasih pendampingan, kita bisa kasih kemudahan, kita bisa fasilitasi itu bisa dalam bentuk misalnya memang ada kendala nih Mbak. Misalnya dia datang karena di sini karakteristiknya adalah padat karya, di Jawa Tengah padat karya, jadi kita sebagai pemerintah dan stakeholder itu harus membantu dari sisi penyiapan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah itu harus sudah skill. Jadi misalnya SMA vokasi, kita bisa mulai ubah kurikulumnya sehingga bisa match dengan industrial needs. Nah, ini kuncinya, Mbak. Sehingga investor yang datang tidak perlu capek-capek lagi training. Nah, dia sudah bisa ambil dari SMA atau SMK. Seperti itu, Mbak. Jadi peran kita sangat penting juga untuk mendorong investasi. Oke, berarti memang kita harus menciptakan iklim yang benar-benar mendorong supaya investasi di Jawa Tengah ini semakin membaik, supaya pertumbuhan ekonomi dari positif lebih positif lagi kan, Mas? Iya. Berarti ini kan butuh kerjasama dari semua pihak ya, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, terus tadi kan bilang sekolah segala, berarti kan itu juga perlu kebijakan atau mungkin dari dinas terkait ya. Kalau misalnya peran Bank Indonesia, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, supaya iklim ini bisa benar-benar jadi kita serempak gitu membentuk, jadi nggak akan ada persaingan antar daerah, jadi kita maju sama-sama di Jateng gitu, gimana ya Mas? Nah, kebetulan nih Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota
kita udah membentuk namanya Regional Investor Relation Unit. Nah, jadi dengan adanya forum bersama ini, kita seperti musyawarah lah. Kita mendorong investasi itu dengan bersama-sama, kerjasama bareng, dan mempunyai visi yang sama. Nah, tidak terlepas dari kabupaten kota yang selalu kita dorong untuk menciptakan ataupun mendorong potensi yang ada di daerahnya. Nah, tidak harus tadi ekspor unggulan tadi, industri yang berorientasi ekspor tadi, tapi bisa juga misalnya memang karakteristik Jawa Tengah kan agroindustri. Jadi bisa juga misalnya contoh kayak di Boyolali, industri pembibitan sapi, kemudian misalnya di Pemalang atau di Pati yang industrinya lebih ke perikanan, atau kalau misalnya di Pemalang penyulingan melati, itu juga bisa kita dorong. Jadi karakteristik daerah jangan sampai hilang, kita tetap dorong. Setiap masing-masing kabupaten kota berkesempatan untuk mendapatkan investor, terutama PMA ya, kalau kita berbicara PMA, agar sektor unggulan di daerahnya itu tetap berkembang dengan baik. Nah, jika berkembang, tentunya multiplier ekonominya juga sangat besar. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, misalnya adanya investor datang, tentunya efeknya cukup besar karena lapangan pekerjaan terbuka. Kemudian pembangunan infrastruktur itu akan makin baik. Nah, ini memberikan multiplier ekonomi yang lumayan besar bagi kabupaten kotanya. Sehingga masing-masing kabupaten kota juga berkontribusi untuk memberikan pertumbuhan ekonomi di provinsi yang nantinya akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi di nasional. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang perlu ya kita, jadi setiap daerah tuh kan punya kelebihan masing-masing, tapi mungkin kelebihannya akan sama, tapi kelebihan yang sama itu bukannya jadi bersaing, tapi saling mendukung ya Mas ya. Iya. Jadi kan ya pokoknya kita atas nama Jateng gimana caranya membangun ekonomi Jateng, dimulai dari kerjasama dari semua pihak. Padahal pemerintah udah ngasih kebijakan jangan sampai calon investor jadi malah jadi kurang tertarik, iklimnya terbentuk ya Mas ya. Iya. Sebenarnya sih diskusinya asik sih Mas, cuman kayaknya mungkin perlu ada pembahasan lebih nih, karena kan kita nggak mungkin cuman bahas tentang investornya aja, pasti ada pasti yang tadi Mas Aul bilang tentang green economy itu apa, terus siapa tahu suatu saat akan bahas sebenarnya potensi di masing-masing daerah apa aja gitu loh, jadi teman-teman bisa lebih, teman-teman pendengar ya, yang mendengar podcast itu lebih paham gitu loh, sebenarnya kayak apa sih lebih dalam gitu loh pemahamannya. Terima kasih atas semua yang telah dibagikan di edisi podcast ini. Siap, Mbak. Ya, persembahan kecil, saya akan membacakan sebuah pantun ala-ala Bank Indonesia kan begitu ya. Putih-putih terlihat buih, buih menyentuh sampai jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tante. Terima kasih Kak Evita dan Bang Aul. Seru banget kan podcast kali ini. Semoga materi-materi yang disampaikan tadi memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Dan tentunya buat teman-teman semua, jangan lupa follow Instagram Bank Indonesia Jateng dan Perpus BI Semarang, dan juga subscribe YouTube channel Bank Indonesia KPW Jateng. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!